kami rangkum untuk Anda. Dan inilah berita selengkapnya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Hari Pahlawan setiap tahun kita peringati dengan renungan yang sungguh-sungguh untuk menemukan kembali jejak para pahlawan dalam hidup kita sebagai bangsa dan negara yang merdeka. Hari Pahlawan momen mengenang dan meneladani jasa para pahlawan. Upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2022 di Alun-Alun Lumajang pada Kamis 10 November 2022. Disampaikan Cak Torik sesuai dengan amanat Menteri Sosial bahwa saat ini bangsa Indonesia dalam perjuangan besar menaklukkan ancaman dan tantangan nyata yang berada di hadapan kita, seperti pemanasan global yang memicu berbagai bencana alam, kelangkaan pangan, energi, dan air bersih. Tidak mudah, tapi kita pasti bisa, karena para pahlawan kita telah memberikan teladannya. Mereka pada masanya mengajarkan pada kita beragam nilai untuk kita tiru, kita warisi dan kita ikuti, sehingga jejak kemenangan niscaya akan berada dalam genggaman kita. Kegiatan ziarah tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa Lumajang. Komandan Kodim 0821 Lumajang Letkol Z Gunawan Indra YT STMM beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lumajang, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Kapolres Lumajang mengadakan kegiatan ziarah tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa Lumajang. Pada kesempatan ini ikut serta pula perwakilan siswa sebagai bagian untuk meneladani para pahlawan dan mendoakan arwah pahlawan yang telah ikhlas dan berjuang sampai tetes darah penghabisan untuk sebuah kemerdekaan. Kementerian PUPR dorong Pemkab Lumajang kelola kawasan relokasi Bumi Semeru Damai. Kunjungan kerja Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Supriyanto di kawasan relokasi yang berada di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang pada Selasa 8 November 2022. Bupati Lumajang Thorikul Haq menyampaikan bahwa Kementerian PUPR mempunyai peran yang penting dalam pembangunan kawasan relokasi Bumi Semeru Damai. Disampaikan pula bahwa pemerintah Kabupaten Lumajang berkomitmen menuntaskan pembangunan sarana fasilitas umum maupun sosial di kawasan relokasi Bumi Semeru Damai seperti fasilitas pendidikan, tempat ibadah, pasar maupun fasilitas penunjang lainnya. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Supriyanto juga menyampaikan kunci suksesnya pembangunan kawasan relokasi Bumi Semeru Damai. Pertama, kunci sukses adalah kemampuan pemerintah daerah untuk menyiapkan lahan yang tepat, ya, kemudian lahan yang siap bangun, di mana kemudian Kementerian PUPR kita bekerja dengan cara yang cepat, kemudian kolaborasi dengan semua pihak agar kita bisa membangun ini secara paralel dalam waktu yang singkat. Kawal penanganan kasus stunting di Lumajang. Berdasarkan hasil survei status gizi balita Indonesia tahun 2021, prevalensi stunting di Lumajang mencapai di atas 30%. Angka tersebut dinilai tergolong tinggi dan berstatus zona merah. Ketua Audit Kasus Stunting Kabupaten Lumajang Indah Amperawati atau Bunda Indah meminta agar seluruh perangkat daerah sekaligus stakeholder terkait untuk bekerja sama mengawal kasus stunting di Lumajang. Hal ini disampaikan dalam kegiatan diseminasi audit kasus stunting 2 Kabupaten Lumajang yang bertempat di Geraha Nagara Bakti Kantor Badan Kepegawaian Daerah pada Kamis 10 November 2022. Namun demikian untuk saat ini, informasi sementara yang berhasil dihimpun, angka stunting dikabarkan mengalami penurunan di bawah angka 30%. Menurutnya penurunan angka tersebut juga tidak lepas dari kerja keras yang dilakukan oleh para OPD dan stakeholder terkait. Oleh karena itu Bunda Indah berharap di tahun 2024 yang akan datang, angka kasus stunting di Lumajang bisa mengalami penurunan secara drastis. Melihat keluar pengelolaan desa wisata,
40 pengelola desa wisata, 5 diantaranya kepala desa, bersama-sama melihat keluar di desa wisata adat Osing Kemiren Glagah Banyuwangi yang menjadi bagian dari kawasan Ijen Geopark sebagai culture site yang telah dianugerahi sertifikat desa wisata berkelanjutan dari Kemenparekraf dan Lembaga Sertifikasi Indonesia Sustainable Tourism Council, dan kegiatan ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata Lumajang untuk meyakini bahwa yang biasa bisa luar biasa karena diurus secara serius. Potensi desa adalah modal utama, seperti halnya desa yang disebut desa wisata, yakni desa yang menjadi tempat wisata karena potensi yang dimiliki, tanpa mengada-ada, tanpa merubah yang sudah ada. Cukup dengan sadar potensi alam dan adat budaya, lalu dikelola oleh SDM yang mengelola dengan baik dalam kelembagaan yang digagas bersama untuk sejahtera bersama. Dampaknya desa wisata akan membuka peluang kerja, dikuatkan dengan branding dan jejaring agar dikenal semakin luas, agar semakin banyak yang datang. Pengelolaan desa wisata yang sudah membuktikan bahwa potensi desa adalah harta, harus jadi mesin pengelola desa wisata di desanya. Harapan dari Kepala Dinas Pariwisata Lumajang Yuli Harismawati adalah melihat ke dalam untuk evaluasi, berbenah, dan makin meyakini potensi yang dimiliki agar pantas sombong. Dalam kompetisi cipta lagu G20, Wong Telu Rekod dari Kota Pisang Lumajang mampu berbicara dan mendapatkan juara 3. Tentu ini adalah prestasi yang membanggakan bagi kita semua warga Lumajang, dan semoga Wong Telu bisa terus berkiprah mengharumkan nama Lumajang di bidang musik dengan lagu dan juga cetakan penyanyi yang hebat. Di posisi ketiga saya ucapkan selamat kepada Wong 3 Pro dengan lagu berjudul Kita Hebat. Oke. Alasannya ini lagu, intro lagunya cukup bikin penasaran ya, karena ada nuansa tradisinya, ada nuansa etniknya, kemudian tekstur lagunya juga pas banget, jadi setiap instrumennya saling mengisi. paling atraktif buat saya, lagu paling atraktif dengan banyak unsur kejutan di dalam aransemen dan juga komposisinya. Lagu yang menarik. Lalu di tengah lagunya juga ada bagian yang rap ya, dibungkus sama voicing etnik juga. Nah, mengesankan nuansa baru tapi tetap menjaga tema utama lagu. Dan ditutup dengan ritme yang double time. Jadi kesannya lebih semangat, lebih klimaks, dan pastinya melodi vokal yang pas banget. Forum Perupa Lumajang menggelar pameran karya anak-anak dengan tema Ceritaku yang dimulai pada tanggal 6 hingga 12 November 2022 di Perpustakaan Mula Malurung Lumajang. Sebuah goresan warna yang dituangkan di selembar kertas putih tentang cerita sederhana anak-anak yang penuh warna. Forum Perupa Lumajang yang sangat konsen dengan pembinaan generasi yang akan datang juga menggelar lomba menggambar dan mewarnai di Gedung Sujono pada tanggal 12 hingga 13 November mulai tingkat KB, TKKB, SDMI, SMP, dan MTS se-Kabupaten Lumajang untuk menyemarakkan Hari Pahlawan. Karena di tangan merekalah kesenian dan kebudayaan akan dibawa. Menurut Bung Tio, salah satu perupa Lumajang mengatakan bahwa mencetak seniman itu jauh lebih sulit daripada mencetak politikus. Hasil dari lomba ini juga akan ditampilkan di pameran karya anak di Perpustakaan Mula Malurung, Lumajang. Siapa yang tak kenal Geranium? Band indie Lumajang yang mengusung genre reggae ska ini mempunyai vokalis cewek cantik Fristia Devi Fanti atau dikenal dengan Devi Geranium yang sudah bergabung dengan Geranium sejak tahun 2008. Cewek cantik yang bersuamikan pentolan Geranium ini awalnya tak tertarik dengan musik. Baginya musik hanyalah hobi sampingan untuk mengisi waktu luang. Devi dulu yang penuh keterbatasan, penuh kepesimisan saat dimana tidak ada ambisi sama sekali untuk menjadi Devi Geranium atau menjadi seperti siapapun. Dan sekolah hanyalah tempat mencari ijazah agar mudah mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Tapi seberapa kita berkeinginan, tetap Allah lah yang menentukan.
Membakar semangat adik-adik di ulang tahun ke-39 SMA Yosowilangun, tempat di mana dulu Devi pernah mengenyam bangku sekolah. Dan tentu menjadi inspirasi bagi anak muda bahwa tidak ada yang bisa menebak rencana yang maha kuasa, seberapapun kita menginginkannya. So, just stay focused, just do it. Demikianlah berita Lumajang sepekan untuk edisi kali ini.